Perkenalkan, nama saya Navaria Chandra Aisyulapius dengan NIM 166251042. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi berbasis Tinder, sistem monitoring dan proteksi motor listrik 3 fasa pada pemrograman dengan Python. Di awal program, kita perlu memanggil dua pusaka atau library. Nah, yang pertama adalah Kinter. Nah, Kinter itu biasanya digunakan sebagai kanvas untuk membangun antarmuka visualnya, atau bisa disebut dengan GUI. Nah, terus kemudian library yang kedua itu adalah Math. Nah, ini. Nah, jadi saya mengimportkan Math ini agar si Python ini bisa memproses operasi matematika tingkat lanjut, khususnya seperti kayak persoalan akar untuk memperhitungkan sistem 3 fasa. Nah, kemudian adalah dev hitung daya listrik motor ini sampai sini. Nah, blok fungsi ini adalah inti dari perhitungannya. Nah, programnya ini nanti mengambil teks yang saya ketik melalui perintah dari .get ini. Nah, kemudian secara paksa itu nanti stringnya akan mengubah menjadi angka desimal menggunakan float ini. Nah, ini float. Ini nanti bakal stringnya diubah menjadi angka desimal agar bisa dihitung oleh program ini. Nah, kemudian setelah nanti data-data terkumpul di tegangan, arus, sama faktor daya, nah program ini akan mengeksekusi rumus daya motor 3 fasa dasar ini. Nah, di sini rumusnya adalah akar 3 dikali tegangan 1 volt, kemudian ada arus, kemudian dikali faktor daya. Nah, kemudian hasilnya nanti saya bagi dengan 1000 karena saya menginginkan dayanya ini satuannya kilowatt, jadi harus dibagi dengan 1000. Nah, kemudian kenapa kalau di sini ada math? Nah, ini soalnya biar si pemrograman Python ini bisa membaca dan menghitung nilai akar 3. Nah, di sini saya tambahkan math di depan akar 3 gitu. Dan nanti bakal muncul ke layar menggunakan config. Nah, ini nanti hasil perhitungannya muncul di layar karena ada config ini. Nah, kemudian ini nanti hasilnya itu apa ya, ada pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah ini titik 2F ini fungsinya kayak biar di belakang koma itu ada beberapa angka gitu. Nah, misal ini titik 3F, maka di belakang koma nanti ada pembulatan 3 angka di belakang koma gitu. Nah, kemudian di sini saya menuliskan list kosong. Nah, list kosong ini saya beri nama pesan gangguan. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, sistem ini menggunakan blok if yang berdiri sendiri atau independen untuk mengevaluasi parameter arus dan tegangan secara serentak. Arus, tegangan, nah secara serentak. Nah, jika terjadi 2 anomali, maksudnya 2 anomali itu ketika misal saya nanti menginputkan arusnya itu lebih dari 10, misal kayak 11, 12 gitu. Kemudian untuk tegangannya mungkin saya inputkan sekitar 300 volt, kan itu kurang dari. Otomatis nanti ada 2 pesan yang muncul, yaitu overload trip dan under voltage gitu. Nah, jadi ini nanti sistem akan mencatat kedua perintah ini itu dengan .append. Nah, ini titik append ini. Nah, lalu menggabungannya di layar berwarna merah. Jadi saya milih ini gabungan dari kedua ini. Nanti kalau muncul itu warnanya merah. Ya, ini toh sebenarnya merah, ini juga merah nanti. Nah, terus kalau ini len. Nah, jadi kalau tidak ada gangguan, maka line-nya ini bakal 0. Sedangkan kalau ada gangguan itu bisa 1 atau 2. Nah, maka ini nanti bakal muncul peringatan ini overload trip maupun under voltage, atau bahkan bisa muncul dua-duanya gitu. Nah, namun jika arus dan jika pengandaian ini kedua-duanya tidak terpenuhi, maka sistem ini aman. Dan nanti warna fontnya adalah hijau. Jadi yang ini tuh kayak apa ya, kalimat teks yang muncul nanti pengen warna apa gitu. Yang ini kan nanti yang gagal ini merah, ya kan. Yang ini yang tidak aman, nanti warnanya merah, sedangkan yang aman itu warnanya hijau. Kemudian lanjut ke root ini. Nah, bagian terakhir ini itu merupakan instruksi untuk menggambarkan elemen visualnya. Nah, untuk root sama dengan TK ini adalah fondasi dari jendela utamanya. Nah, terus kita menyusun label-label ini. Ada label untuk tegangan, ada label untuk arus ampere, ada label untuk faktor daya gitu. Nah, entry ini Vian, ini sama ini itu fungsinya biar apa ya, ada kotak kosong yang bisa diisi oleh angka gitu, yang nanti bakal untuk dihitung gitu. Nah, terus di sini juga ada button. Nah, button ini nanti apa ya, suatu tombol yang saya gunakan untuk menghitung ini semua.
Jadi kan nanti di atas sudah ada rumusnya, nanti setelah diklik button nanti ada tombolnya. Nah kemudian nanti perhitungan bakal dieksekusi oleh program ini. Nah untuk tombolnya sendiri saya beri nama yaitu hitung. Nah nanti dia ini ya kan bakal menghitung dari daya listrik motor, jadi dia bakal menghitung. Nah ini nih, dia bakal ngitung ini nanti bagi 1000. Kemudian di bawah ini adalah hasil labelnya. Ini ada hasil label ya kan, sama ada status label. Status label, hasil label. Kemudian ada hasil tabel dan status tabel juga. Nah untuk hasil tabel ini, nah dia nanti berfungsi untuk menghasilkan atau memunculkan. Jadi dia nanti outputnya berupa angka, memunculkan angka. Nah dari perhitungan yang kita lakukan tadi setelah mengklik tombol itu. Nah sedangkan untuk status label ini, ya ini berfungsi untuk memberikan status apakah sistem ini, nah memberikan informasi sistem aman atau tidak, aman atau tidak gitu. Nah untuk hasil tabel nanti ini saya beri satuan yaitu kilowatt. Sedangkan untuk status tabelnya ini saya menggunakan font Helvetica dengan ukuran 12 dan bold. Kemudian untuk root main loop ini fungsinya supaya program ini tetap berjalan. Maksudnya biar setelah kita melakukan perhitungan itu dia nggak nutup, dia masih bisa kita perintah lagi untuk menghitung angka-angka yang berbeda. Jadi fungsi root main loop ini tetap, program ini tetap terus bekerja hingga kita menekan tombol X atau mengclose aplikasi atau program tersebut. Nah, sekarang saya beri contoh saja. Nah, saya run Python file ini. Saya besarkan dulu. Misal 200 volt. Bentar. Nah, ini 200 volt. Dan arusnya saya pilih 10. Untuk faktor dayanya sesuai dengan pada soal yaitu 0,85. Nah, itu. Ternyata under voltage. Artinya tegangan ini terlalu kecil. Jadi harusnya dia itu harusnya lebih besar atau sama dengan 350 volt. Biar under voltage-nya ini nggak ada. Notif seperti ini tidak ada yang under voltage ini. Coba saya ganti 350 volt, arusnya 10 ampere, faktor dayanya 0,85 saya hitung, dan atas sistem aman. Nah sekarang coba kalau misalnya arusnya lebih dari 10, misal arusnya ini seperti 15 ampere, tegangan dan faktor dayanya tetap, nah ternyata overload trip. Nah ini artinya si kuat arus listriknya ini itu terlalu besar, yaitu lebih dari 10 ampere gitu. Nah sekarang coba kalau si tegangannya ini saya buat 220 volt untuk arusnya 17 ampere, faktor dayanya tetap saya hitung. Nah ada pemberitahuan bahwa ini overload trip dan under voltage, artinya yang saya masukkan ini yaitu si arusnya ini, dia ini lebih besar dari 10 ampere atau kebesaran, sedangkan untuk tegangannya itu terlalu kecil, yaitu di bawah 350 volt. Nah di sini saya masukkan rata 220 volt. Nah sekarang coba kita untuk kuat arusnya itu saya buat misal 5 ampere. Kemudian untuk tegangannya saya buat semisal 400 volt. Nah ternyata sistem aman karena arusnya ini tidak melebihi 10 ampere dan tegangannya itu juga tidak kurang dari 350 volt gitu. Nah jadi fungsi dari root main loop ini biar kita itu bisa menghitung terus, kita masukin angkanya berapapun itu program ini bisa jalan terus. Jadi kalau nggak ada main loop ini dia malah langsung close, langsung berhenti gitu. Nah sehingga untuk menghentikan program ini ya kita cukup menekan close. Nah ini silang ini, nah ini nanti program langsung berhenti, sudah selesai. Nah sekian penjelasan mengenai pemrograman menghitung daya 3 fase ini. Apabila ada salah mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila saya menjelaskannya dengan kalimat yang berlibat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.